Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa. Oke. Alhamdulillah sudah bisa bertemu kembali bersama saya di PJJ SMP YPI, belajar online tidak masalah. Oke, pada kali ini kita akan belajar PJOK. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, silakan disiapkan alat tulisnya, buku paket atau referensi yang lain untuk mencatat atau mengingat kembali materi-materi kita yang sudah kita pelajari. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih bahas tentang atletik. Kemarin kita bahas tentang apa atletiknya? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita bahas atletik juga, itu tentang apa? Apa? Lari jarak jauh. Ada yang lain? Oke, lari jarak pendek. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang atletik juga, tapi dengan nomor yang berbeda ya. Kalau kemarin nomor lari jarak pendek atau sprint, dan jarak menengah, dan salah satu lari jarak jauh ya ini dia ya, maraton. Kemarin saya saya berikan tugas yaitu membuat video. Di antara beberapa video kalian itu masih ada beberapa yang sudah saya ingatkan ya, videonya itu tentang standing start. Jadi start berdiri. Masih ada beberapa yang melakukannya jongkok, tapi yang saya minta start berdiri, dan itu sudah ada beberapa yang saya koreksi. Jangan lupa saya ingatkan juga sebelum kita masuk materi, untuk absen silakan diketik di kolom komentar nama dan kelas. Jadi contoh nama Ahmad Yani kelas 9A, gitu ya. Oke, dapat dipahami? Sekali lagi saya ulangi, untuk absen silahkan kalian ketik di kolom komentar nama kemudian kelas. Misalnya Ahmad Yani kelas 9A. Jelas ya? Oke, maraton.
maraton, dan itu sudah masuk ke lingkungan kita ya, di tingkat RT, tingkat kecamatan, atau bahkan di wilayah tingkat pendidikan di sekolah. Itu sudah banyak lombanya. Dan kalau ditanya apa yang dimaksud dengan maraton, jadi maraton seperti yang tadi sudah dikatakan itu kurang lebih 80 ya sampai dari 42 km sampai 40. Jadi antara 40 sampai 42 itu yang standar profesional yang resmi untuk dilombakan dalam maraton. Dan tadi dikatakan juga maraton itu awalnya itu seorang tentara yang menang dalam perang ya. Jadi dia untuk mengabarkan perang itu lari jarak jauh, dan ketika sampai di tempat dia melaporkan kemenangan dia itu, dia bilang menang gitu. Itu awalnya. Jadi dia lari ini jarak jauh dari tempat dia perang sampai ke kerajaan dia. Dia ingin melaporkan bahwa dia itu perangnya menang. Nah, ketika sampai dia bilang menang. Nah, itu awal pertamanya ditemukannya apa? Lari maraton itu kilometer. Mulai 40 sampai 42 km. Nah, siapa sih namanya? Nah, itu dia. Fidipides. Nah, nanti kita itu ya, ada gambarnya itu di Athena, Yunani. Dan maraton juga tidak harus lari ya. Di sana tadi ada kursi roda, itu sama diperlombakan juga. Dan itu bagian dari maraton, jadi lari dan roda, kursi roda itu. Oke. Kemudian nama maraton berasal dari legenda. Nah, ini tadi orang tadi tuh namanya Filipides. Nah, pembawa pesan Yunani, legenda menyatakan bahwa dia dikirim ke medan perang maraton ke Athena untuk mengumumkan bahwa Persia telah dikalahkan dalam pertempuran maraton. Nah, di mana dia baru saja bertempur yang berlangsung pada bulan Agustus atau September 490 Masehi. Dikatakan bahwa dia berlari sepanjang jarak 8 kaki dan menyerbu ke dalam majelis dan berseru, "Kami telah menang," sebelum pingsan dan sekarat. Oke, ini dia ya. Ini orangnya. Ini dibikin ya patungnya. Jadi ini orang yang ketika itu ada pertempuran namanya pertempuran maraton itu di Yunani, dan itu tahunnya bukan tahun-tahun sekarang ya, ternyata tahunnya 490 sebelum Masehi. Jadi sekali lagi sebelum Masehi itu adalah sebelum tanggal kita sekarang nih. Kita kan 2020. Nah, itu sebelum tanggal 1 490 tahunnya tuh, sebelum itu. Udah lama banget. Jadi mungkin bisa jadi ini olahraga tertua ya di dunia, yaitu atletik. Ini dia foto dari Fidipides. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kisah tentang lari maraton ke Athena pertama kali muncul. Nah, ini ada buku namanya On the Glory of Athens, karya ini pada pada tahun 1 Masehi, abad ke-1 ya, tahun Masehi, dan itu karyanya Herakles Ponticus yang memberikan nama pelari sebagai, nah ini dia, abad kedua pertama kali memberikan kisah yang paling dekat dengan versi modern dari cerita tersebut, tetapi ditulis sebenarnya dan juga menyebutkan nama pelari. Nah, ini dia. Jadi ketika tahun abad ke-1 itu ya, itu baru dibikin bukunya tentang orang ini, Fidipides, orang yang pertama kali melakukan maraton atau lari jarak jauh ya pada pertempuran maraton. Akhirnya dinamakan olahraganya maraton, dan dia itu pingsan dan sekarat
Kenapa? Karena logikanya ketika orang berlari berkilo-kilometer itu kemungkinannya dia akan dehidrasi, kemudian stamina-nya juga dia butuh stamina yang lebih gitu ya. Tapi ketika dipaksakan ternyata dia pingsan dan sekarat. Oke. Kemudian ada perdebatan tentang keakuratan sejarah legenda. Sejarawan Yunani Herodotus, sumber utama perang Persia, menyebut Filipi sebagai pembawa pesan dari lari Athena ke Sparta, diminta bantuan dan kemudian lari kembali jarak lebih dari 240 km. Bayangkan ya, jauh sekali itu. Setiap jalan dalam beberapa manuskrip Herodotus, nama pelari antara Athena dan Sparta diberikan sebagai Filipides. Nah itu ya. Jadi sejarahnya Filipides ini ternyata ada perdebatan juga. Jadi kalau misalnya tadi dibilang pada perang Maraton, tapi di sini ternyata perang itu perang Sparta, dan ini juga dia mengabarkan tentang perang ya. Kalau yang tadi pertama kan dia mengabarkan bahwa dia telah menang perang. Oke, ini dia guys. Dan larinya itu 240 km, sangat jauh sekali. Kita ke sejarah yang lebih muda lagi, yang lebih maju lagi, yaitu Olimpiade modern. Tadi sejarahnya ketika sebelum Masehi dan abad ke-1. Ini tepatnya pada tahun 1896. Para pemprakarsa dan penyelenggara sedang mencari acara yang sangat mempopulerkan mengingat kejayaan Yunani kuno. Ide perlombaan maraton datang dari Michael Brill yang ingin acara tersebut ditampilkan dalam Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena. Ide ini sangat didukung oleh Pierre de Coubertin, pendiri Olimpiade modern, dan juga oleh orang Yunani. Orang Yunani menggelar perlombaan seleksi untuk maraton Olimpiade pada tanggal 22 Maret 1896 yang dimenangkan oleh Karinus Pasiklakos dalam 3 jam dan 18 menit. Oke, ini ya. Jadi awalnya ada Olimpiade modern itu pada 1896, itu tepatnya di Yunani, dan pelari pertamanya itu rekornya 3 jam dan 18 menit. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi pada Olimpiade pertama ini di era modern ya, itu jarak tempuh waktunya hampir sama, itu antara 40 sampai 42 km. Dan ini rekor pertamanya berapa tadi? 3 jam. Jadi dia dapat menempuh waktu itu dari jarak itu hanya dengan waktu 3 jam, kurang lebih ya, 3 jam 18 menit. Itu rekor pertama, dan dia adalah juara pertama ya. Dan kalau kita lihat gambar, ini kurang lebih keadaan di sana seperti ini, karena eranya masih tahun 1800-an, dan itu masih di Yunani. Jadi ini masih di tempat kelahiran olahraga ini, yaitu Yunani. Masih sejarah. Nah, maraton putri, kalau tadi kita bahas sampai tahun 1896 itu masih kategori putra ya. Jadi belum ada pelari putri maraton, lomba maraton putrinya itu belum ada. Nah, ada ketika setelah ini ya, tahun Oke. Nah, pada tahun 1984 di musim panas, itu bukan di Yunani ya, ini di Los Angeles, USA, di Amerika. Nah, tadi di Eropa, Yunani, sekarang kita pindah ke Eropa. 1984 baru ada lomba maraton yang diikuti oleh wanita atau putri. Nah, di Amerika Serikat 2 jam 24 menit 52 detik. Itu rekor pada tahun 1984, dan khusus putri. Sudah terjadi tradisi bahwa maraton Olimpiade putra menjadi event terakhir dalam kalender atletik. Pada hari terakhir Olimpiade selama bertahun-tahun, balapan
selesai di dalam stadion Olimpiade. Namun pada Olimpiade London 2012 start dan finish di mall, dan pada pertandingan Rio 2016 Rio de Janeiro ya, tepatnya di Brazil, start dan finish itu di Sambodromo, area parade yang berfungsi sebagai mall penonton untuk karnaval. Nah, jadi menarik ya, di dalam lomba maraton ini ternyata di era modern itu tadi kita kenal mulai dari Eropa ya, Olimpiade pertama modern, dan pindah ke Amerika, kemudian pindah lagi ke London. Ternyata olahraga itu tidak harus di tempat-tempat yang diklaim atau kita kenal sebagai tempat olahraga di stadion ya, seperti ini nih. Tapi ternyata bisa dilakukan di mana saja, di jalan. Dan tadi kalau kita baca ya, itu dimulai di mall, startnya dan finishnya di tempat mall itu juga, tempat-tempat festival gitu ya kalau tadi di catatan tadi itu. Oke, kemudian nah ini dia jarak maraton dari tahun ke tahun ya. Tadi saya katakan di awal 40 km sampai 42 km. Nah, ternyata ini dia. Ini dikonversi dalam jarak milnya ya. Mulai tahun 1896 itu era modern pertama tadi, dan sampai 1920 ini jaraknya. Jadi mulai 40, naik lagi 41, naik lagi 42 km, turun lagi 40, dan naik lagi 42 km, 42,75. Oke, setiap tahun lebih dari 800 lomba maraton diselenggarakan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya tergabung dalam Association of International Marathon dan Distance Race atau disingkat AIMS, yang telah berkembang sejak didirikan pada tahun 1982 untuk merangkul lebih dari 300 acara anggota di 83 negara. Oke, itu bisa dilanjutkan sampai 500.000 setiap tahun pemain pria dan wanita. Oke, itu ya banyak juga ternyata ya, hampir 800 event kemudian diselenggarakan di 82 negara. Dan ini asosiasinya baru terbentuk pada tahun 1982, yaitu AIMS, Association of International Marathon and Distance Race. Rekor dunia, ini dia rekor dunia 1 Januari 2004. Nah, rekor dunia tidak secara resmi diakui oleh IAAF hingga 1 Januari 2004. Oke. Nah, ini dia nih, namanya Eliud Kipchoge, pemecah rekor maraton yang terbaru. Waktu rekor ini untuk pria jarak jauh adalah 2 jam 1 menit 39 detik. Ini dia ya, cuma 2 jam. Kalau tadi kita bahas itu 3 jam di awal rekornya maraton, dan sekarang sudah makin cepat lagi, yaitu 2 jam 1 menit 39 detik. Maraton di Berlin di Jerman. Siapa itu? Eliud Kipchoge dari Kenya, 16 September 2018. So, ini masih baru banget. Ini dia orangnya ya. Oke, ini udah paling baru sekali. Kebanyakan peserta tidak berlari maraton untuk menang. Yang lebih penting bagi kebanyakan pelari adalah waktu penyelesaian pribadi mereka dan penempatan mereka dalam jenis kelamin dan kelompok usia tertentu. Meskipun beberapa pelari hanya ingin menyelesaikannya. Nah, itu ya, jadi maraton itu olahraga ketika dia lari jauh, ada beberapa orang yang tidak mencari hanya piala aja, tapi dia rekor dirinya. Misalnya begini, pada event ini saya ikut maraton misalnya tahun 2018, rekornya bisa nyesain 2 jam. Nah, kemudian tahun depan ikut lagi, udah nyesain di bawah 2 jam. Itu kan peningkatan, jadi dia ingin melihat kemampuannya. Dan itu ada beberapa orang yang tujuan lari maraton tidak hanya untuk menang. Lebih ke situ apa? Itu dia melihat kemampuannya. Oke, kemudian nah ini maraton Stockholm 2009. Tujuan yang diincar oleh banyak pelari adalah untuk mendobrak batas waktu tertentu. Nah, itu ya seperti saya katakan tadi. Jadi rekornya dia, kemampuan dia itu
terus ditingkatkan ketika mengikuti maraton. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih sekelas tentang maraton. Tadi udah kita bahas tentang sejarah. Kemudian kita lihat juga tadi jarak-jarak ya dari tahun ke tahun tentang maraton. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada Zikri, kemudian ada Aisyah, Egi, Juwita, Johan, Hijir. Kenapa? Wildan apa Wildan? Iya nanti soalnya kamu ingin tanya tentang sejarahnya dulu. Tadi kita bahas sejarah. Sejarah dari mulai sebelum Masehi. Oke? Ada? Kita lanjut. Ya, dipakai headset ya. Oke? Jadi kita udah mulai ke ini ya, tadi sejarah tentang maraton. Nah, sekarang kita bahas tentang tekniknya, sedikit teknik tentang lari maraton. Pada lari maraton, tentu kita tak asal langsung lari. Jadi ada tahapan-tahapannya ketika kita maraton. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan apa? Yaitu penggunaan hitungan ya. Jadi ketika start kita start. Saya tanya dulu nih. Kalau maraton startnya jongkok atau berdiri? Start berdiri atau start jongkok? Ada yang tahu? Berdiri, Pak. Oke, bagus. Iya betul. Jadi maraton itu menggunakan start berdiri. Jadi kamu kebayang kan kalau misalnya start maraton itu jongkok tuh, berapa ratus orang tuh jongkok semua, habis itu lari. Ternyata yang betul itu start berdiri, betul. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu hitungannya. Jadi hitungan 1, 2 dan mulai itu perlu diperhatikan. Nah, pastikan bahwa pandangan Anda juga lurus ke depan. Nah, tahap kedua dan ketiga itu siap untuk berlari. Nanti kita lihat nih teknik larinya, teknik start yaitu start berdiri. Nah, setelah kita memperhatikan startnya, kemudian kita perhatikan hitungan tadi ya, start hitungan 1, 2 dan 3 itu tahapannya diperhatikan. Yang lebih penting itu fokusnya ya, ketika panitia atau juri itu memberikan aba-aba mulai dan harus berlari, itu yang lebih penting. Nah, ini postur tubuh kita. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dan dilatih selain tadi yang start ya, supaya terbiasa dan performa lari juga baik. Nah, yang pertama itu postur tubuh. Nah, ketika postur tubuh yang perlu diperhatikan apa aja? 1, tubuh miring ke depan, kepala tetap tegak, kemudian tubuh lurus dengan jangan dibungkukkan, jangan ditekuk. Di sini ada. Oke. Ini start tadi semi start. Ini kemarin udah pernah saya kasih ya. Ya, kemudian apalagi pola langkah, gerakan bagian atas tubuh, gerakan tangan, dan ini dia. Jadi ketika start tadi seperti ini start berdirinya, dan kamu bisa lihat itu kan kaki kanan di belakang, kiri depan. Nah, ketika kamu kelihatan gambar ya, jelas ya, sebelum bisa lanjutin, juga jelas gambarnya. Bisa lihat ke gambar semua? Oke, bagus ya. Oke, bagus. Lihat di gambar. Yang pertama lihat kaki pelarinya. Ini start berdiri. Kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Dan itu boleh dirubah. Kalau kamu kurang nyaman, boleh kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Dan di gambar terlihat itu kaki kanannya di belakang ya. Dan kemudian bersiap. Ketika bersiap itu baru condongkan badannya itu ke depan. Dan yang ketiga, di gambar ketiga itu kaki kanan sudah mulai bergerak, itu udah hitungan ketiga tuh. Dan langkahnya langsung jauh. Jadi teknik startnya seperti itu. Teknik start berdiri ya. Jadi sekali lagi
disiapkan sambil berdiri, kemudian langkah ketika sudah mulai hitungan ketiga itu harus jauh. Nah kemudian ini dia teknik larinya, tadi udah kita bahas ya, kepala itu harus tegak. Ini teknik lari dalam lari jarak jauh, itu ada gambar, pertama 3 gambar dari depan dan 2 gambar dari belakang. Pertama yang kita perhatikan itu kepala. Jadi kepala tadi sudah kita baca ya dalam tekniknya, jangan sampai ditekuk, kepala tetap lurus. Nah kemudian badan juga jangan terlalu ditekuk atau sambil menekuk, tetap tegak lurus. Kemudian ayunan tangan, kamu bisa lihat di gambar, ayunan tangan beraturan ya, harus beraturan. Dan kemudian langkah kaki itu lebar, kemudian kaki juga sedikit diayun. Dan diperhatikan ketika kamu menginjak atau pijakannya, lihat di gambar yang dari belakang, itu dia mengayun kaki hampir kedua kakinya itu melayang di udara, dan pijakannya juga lebar ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teknik berlarinya? Ini tadi start, kemarin kamu sudah kirim video tentang start berdiri, teknik start, dan ini teknik larinya. Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian yang perlu diperhatikan selain tadi start, kemudian postur tubuh atau gerakan tubuhnya, yang tidak kalah penting yaitu teknik pernapasan. Nah ini ya kenapa harus ada teknik pernapasan, karena maraton itu membutuhkan jarak yang jauh dan membutuhkan stamina yang jauh, yang kuat, dan napas yang panjang juga. Dan ini ada tekniknya. Lari maraton mengutamakan juga teknik pernapasan, karena stamina pelari dapat dipertahankan dengan metode pernapasan yang benar. Otot seorang atlet lari memerlukan oksigen, khususnya jika sedang berlari dengan intensitas tinggi. Manajemen pernapasan harus baik agar tenaga bisa lebih efisien dan kebutuhan oksigen bagi otot dapat terpenuhi. Nah jadi itu ya, pernapasan itu kita kan hidup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, kemudian napas lagi, dan itu bisa terbukti ketika kamu lari. Itu beda sekali ya ketika kamu lari dengan sprint gitu, dengan power gitu istilahnya, dan itu jantung akan lebih cepat dan oksigen keluar masuk juga lebih cepat ya, dan itu akan menguras stamina kita. Nah oleh karena itu teknik pernapasan ini penting, karena apa, manajemen pernapasan tadi itu ya harus baik. Nah agar kita mengeluarkan tenaga itu lebih irit lagi atau lebih efisien gitu. Oke, teknik pernapasan melalui mulut akan menaikkan kemungkinan oksigen masuk dan karbon dioksida yang lebih banyak keluar apabila dibandingkan dengan teknik bernapas melalui hidung. Gitu ya. Jadi napasnya lewat mana lebih bagus, hidung apa mulut nih? Lebih bagus dari mulut atau dari hidung? Dari mulut. Pernapasan dari mulut lebih dianjurkan karena juga membuat badan kita itu rileks, sehingga saat berlari dapat lebih santai. Teknik pernapasan yang baik digunakan pelari, pernapasan pendek dan dangkal. Nah jadi ketika kamu lari nih, itu lebih bagus maraton ya khususnya itu dari mulut. Kenapa? Karena tadi itu lebih rileks. Dan napasnya itu jangan terlalu dalam ya, narik napas. Kalau itu pernapasannya pendek dan dangkal, jadi jangan terlalu dalam mengambilnya terus keluarin, itu lebih menguras ya. Jadi yang lebih dianjurkan itu jangan terlalu
dalam. Menarik napasnya, kemudian ngeluarinnya itu perlu diatur agar badan kita lebih rileks. Oke, itu ya. Jadi dari mulut, usahakan dari mulut. Nah, kemudian ada teknik start, tentu ada pula teknik finish. Nah, ini dia. Tadi teknik startnya sudah kita bahas, start berdiri. Nah, setelah start, kemudian tadi teknik larinya juga kita sudah lihat. Ini ya, kita review sedikit. Ini kan start nih. Start udah kita bahas. Kemudian ini teknik larinya, dan tadi juga pernapasannya seperti apa, itu udah digambar. Dan sekarang teknik ketika kita sudah mau finish, atau teknik finishnya itu seperti apa. Nah, ini tentu ada pula teknik finish atau teknik akhiran, di mana merupakan momen ketika pelari memasuki garis finish. Kecepatan tinggi bukan satu-satunya teknik untuk meraih garis finish, namun dianjurkan untuk pelari membusungkan dada ketika masuk garis finish. Saat dada hendak menyentuh pita, turunkan dada dengan segera. Hanya saja jangan sampai sekali-kali meraih garis finish dengan tangan. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, biasanya ketika kita lari maraton, finishnya itu ditandai dengan pita. Jadi ada pita di sepanjang itu ya, trek apa kita lari, dan sebelum finish itu. Kemudian ketika sudah ingin sampai garis finish, kita emang harus cepat juga larinya, karena itu energi terakhir itu harus dikeluarin semua, kecepatan terakhir dikeluarin semua. Dan ketika ingin menyentuh pita tersebut, badan di dadanya dibusungkan. Bisa dilihat di gambar ya, seperti itu. Dan jangan sekali-kali menggunakan tangan. Jadi penilaian dari jurinya, dari penyelenggaranya atau wasitnya gitu ya kalau bahasa kita, itu yang dinilai poinnya itu ada di dada kita, dibusungkan dadanya. Jadi kalau ketika udah mau menyentuh net, kamu jangan menggunakan tangan gitu ya. Misalnya lari karena biar kita yang menyentuh pita duluan, kita menggunakan anggota tubuh kita, tangan, itu dilarang ya dalam lomba maraton atau lomba-lomba lari yang lain. Juga dianjurkan itu menggunakan dada. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup banyak ya, tadi dari sejarah kita sudah bahas, kemudian teknik juga sudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah masuk teknik tadi. Saya review sedikit. Jadi teknik yang perlu diperhatikan ketika kita lari maraton. Pertama, teknik startnya. Jangan lupa start. Hitungannya. Start berdiri, kemudian postur tubuh miring, jangan terlalu ditekuk ketika berlari. Kemudian kepala juga, dan pola langkah itu juga jangan lupa. Kemudian tadi terakhir yaitu teknik ketika kita masuki garis finish gitu ya. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok, kali ini lari maraton menggunakan start berdiri. Sebelum kita masuk tugas, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, berarti kita ke tugas ya. Untuk tugasnya, tadi kita bahas tentang event-event Olimpiade misalnya, atau event di umum ya, di tempat umum.
atau event banyak ya. Tugasnya itu kamu cari, boleh di Google atau boleh di tempat referensi lain tentang event maraton. Jadi misalnya nih maraton di Berlin atau maraton di Olimpiade tahun berapa atau Olimpiade keberapa, di mana, dan itu harus ada keterangannya. Nanti kirim ke nomor saya ya, boleh dalam bentuk foto atau soalnya cari event maraton. Iya, lomba maraton. Lomba maraton boleh tingkat apa namanya, kota atau internasional atau olimpiade. Iya. Boleh, tapi nanti kamu bahas tentang maratonnya ya. Ya, satu aja. Oke, jelas ya? Kenapa? Satu event aja tentang maraton. Oke? Jelas? Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk lebih mematangkan pengetahuan kalian, boleh dicari di referensi lain, boleh lihat Google, boleh YouTube, atau baca-baca buku yang lain. Dan saya ulangi tugasnya, cari satu event tentang maraton, kemudian nanti hasilnya kamu kirim ke nomor saya. Terima kasih, jaga kesehatan, semoga kita bertemu kembali di sekolah kita bersama-sama guru kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.